Ada sebuah adegan mengerikan yang dimana ada seorang sheriff yang datang di salah satu rumah penduduk. Dan di rumah itu merupakan lokasi TKP dalam kasus pembinasaan. Soalnya ada jasad di sana. Sedangkan salah satu rekannya, dia pergi mengajak sheriff untuk menuju ke salah satu ruangan yang ada di bawah tanah. Di sisi lain, ada seorang wanita yang bernama Maxim, yang dimana dirinya sedang menghisap narkoberi. Namun tiba-tiba, datang rekan kerjanya yang bernama Wen, atau sekaligus kekasihnya yang juga adalah seorang produser yang membiayai pembuatan film gituan. Di sini Wen berkata kepada Maxim, yaitu untuk segera bersiap, karena mereka akan segera pergi ke sebuah tempat yang dimana film itu akan dibuat. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahot, saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Yeah, we're making love, it's like a line of cocaine. Feels like heaven for a second, then I turn to a slave. She's kinda good at getting under my skin. Shoot me up, knock me down, cause she's my heroine. Until I'm lying on the floor, just trying to find myself a remedy. I've been drinking over. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Singkatnya, tim pembuat film pun berangkat, yang dimana mereka terdiri dari 3 orang wanita dan 3 orang pria, yaitu Maxim, Lauren, Lynn, RG, Jackson, dan Wen. Layaknya aktor dan aktris profesional, di sini mereka mendapatkan selembaran naskah untuk setiap orangnya, guna menjadi pedoman di saat pembuatan film. Waktu di pertengahan jalan, mereka berhenti sejenak di sebuah minimarket, yaitu untuk membeli persediaan makanan untuk mereka tinggal di desa itu. Singkat cerita, mereka kini sudah sampai di tempat tujuan. Lalu, betapa kagumnya Maxim dan yang lainnya karena melihat pemandangan yang indah, banyak itulah. Bahkan, adanya danau dan peternakan menambah suasana pedesaan semakin kental. Waktu Wen keluar dari mobil guna bertemu dengan pemilik rumah, terlihat di dalam mobil, RG dan Lauren sempat berdebat. Lauren merasa tempat itu kotor dan dia tidak mau bekerja di dalam kandang peternakan. Tak lama kemudian datanglah kakek penyewa yang membuat Wen ketakutan. Pasalnya, si kakek menodongkan senjata kepada Wen karena dia beranggapan bahwa Wen adalah orang asing yang jahat. Namun situasi menegangkan itu pun tidak berlangsung lama. Pasalnya, si kakek sudah mengingat akan perjanjian sewa menyewanya dengan si Wen. Kemudian mereka pun turun dari mobil pada saat sedang bersiap. Maxim tanpa sengaja melihat seorang nenek di jendela sedang memperhatikan mereka. Akan tetapi, Maxim tidak begitu memperdulikannya. Setelah itu mereka pun dibawa oleh si kakek menuju rumah yang akan disewanya. Dan setelah sampai, si kakek pun diberikan sejumlah tambahan uang oleh Wen karena si kakek tidak mengetahui bahwa ia akan membawa begitu banyak orang. Dirinya pun menjadi kesal kepada Wen dan pergi meninggalkan kelompoknya Wen. Setelah kepergian si kakek, Wen pun langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk segera bersiap memproduksi filmnya. Adegan pun dimulai. Bisa kita lihat pada saat perekaman adegan begituan berlangsung, Maxim sendiri malah memilih untuk pergi keluar dan berjalan-jalan di sekitar rumah itu. Lalu, sampailah Maxim di tepian danau yang dimana dirinya langsung memberanikan diri untuk berenang di sana. Dan tanpa dia ketahui bahwa di danau itu terdapat seekor buaya. Dan dengan asyiknya, Maxim berenang sampai ke tengah-tengah danau. Lalu, keadaan yang sunyi membuat Maxim terbuai dengan ketenangan. Dan tanpa dia sadari, dirinya sudah diintai oleh sang nenek sedari awal. Setelah cukup lama berenang di tengah danau, di sini Maxim memutuskan untuk naik ke daratan. Namun tanpa diduga, seekor buaya mengikutinya dari arah belakang. Dan beruntungnya, Maxim bisa selamat dari intaian sang buaya. Kemudian berniat untuk kembali ke penginapan. Akan tetapi, Maxim tanpa sengaja bertemu dengan si nenek, yang dimana dia mengajaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan bahasa tubuh si nenek, Maxim pun mengikuti langkahnya dan masuk ke dalam rumahnya. Waktu di dalam rumah, Maxim memberanikan diri untuk menyusuri lorong rumah. Kemudian melihat begitu banyak cucian piring kotor yang menumpuk di atas wastafel. Namun tiba-tiba datanglah si nenek yang menyajikan minuman untuk Maxim. Namun di sini tidak ada percakapan di antara keduanya dan hanya saling bertatapan saja. Barulah pada saat minum Maxim habis, Maxim langsung berniat untuk pamit dari rumahnya si nenek. Akan tetapi si nenek sempat menahannya dan mengajak Maxim pergi ke ruangan depan guna memperlihatkan foto-foto masa mudanya si nenek, yang dimana si nenek merupakan istri dari si kakek pemilik penyewaan rumah.
Di sini nenek bercerita bahwa si kakek adalah mantan anggota militer yang masa mudanya dikirim ke daerah medan perang. Alhasil si nenek setelah menikah, dia sering ditinggal perang oleh si kakek. Dan hal itu membuat si nenek mungkin menjadi kesepian, dan di momen ini si nenek secara tidak langsung berkata bahwa pada masa mudanya dia sangat cantik, memiliki kulit yang halus dan kencang sama seperti Maxim sekarang. Dan dengan beraninya si nenek mencoba untuk menyentuh tubuhnya Maxim. Sontak Maxim pun terkejut dibuatnya. Tak lama kemudian datanglah si kakek. Melihat hal itu, si nenek langsung menyuruh Maxim pergi agar segera pergi dari rumahnya dan berkata bahwa pertemuan mereka ini hanya rahasia mereka berdua. Dan dengan hati-hati, Maxim berlari menjauhi rumah si nenek. Beruntungnya Maxim bertemu dengan Wen yang sedari tadi sibuk mencari keberadaannya Maxim. Di sini Wen emosi kepada Maxim karena udah saatnya giliran Maxim yang syuting. Namun kali ini, mereka akan melakukan di tempat yang berbeda dari sebelumnya, yaitu di sebuah peternakan. Action. You must have been talking to my sister. Di sisi lain si nenek yang sedang dandan, dan entah angin apa yang menerpanya, mungkin si nenek kagum melihat kecantikannya Maxim, dan dirinya tidak ingin kalah saing dengan Maxim. Tanpa diduga ternyata si nenek yang bersolek itu pergi ke peternakan, lalu mengintip proses jalannya syuting, yang dimana si nenek melihat semua adegan yang diperankan oleh Maxim dan Jackson. Si nenek dia membayangkan bahwa yang menjadi Maxim adalah dirinya. Malam harinya, si nenek yang sudah bersolek itu pun kembali lagi ke rumah. Di sini si nenek mencoba untuk menggoda si kakek, yang ternyata si nenek birahi. Namun sayangnya si kakek menolak gituan dengannya karena keluhan jantungnya yang sudah lemah. Sementara itu di penginapan, terlihat semua orang sedang berkumpul menikmati makanan dan saling bercengkrama. Waktu Jackson sedang bermain gitar sambil nyanyi Lengser Wengi, tiba-tiba Lauren mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Pasalnya Lauren yang memiliki image sebagai gadis baik-baik, tiba-tiba menginginkan untuk ikut berperan menjadi bintang film gituan. Dan hal itu bukan karena dirinya menginginkan dari hati. Akan tetapi Lauren mencoba untuk menantang RJ yang meremehkannya, yaitu mengenai perasaannya yang tidak menyukai pekerjaan ini. Sedangkan RJ yang mendengarnya, dia pun terus menolak dan tidak memberikan izin kepada Lauren. Akan tetapi Lauren tetap bersikeras, yang pada akhirnya RJ harus merelakan gadis yang dicintainya, digituin oleh pria lain di depan mata kepalanya sendiri. Singkatnya, karena merasa putus asa, RJ pun memilih untuk pergi meninggalkan teman-temannya pada saat yang lain sedang tertidur pulas. RJ mengambil kunci mobil dan segera bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba pada saat mobilnya akan melewati rumah si kakek, RJ dikejutkan dengan sosok si nenek yang berdiri sendirian di tengah jalan. Sontak RJ ketakutan dan mencoba untuk menemui si nenek, dan berharap untuk membuat si nenek menyingkir dari jalanan. Akan tetapi, RJ justru malah ditahan oleh si nenek. Di sini si nenek mencoba untuk menggoda RJ dan memintanya untuk gituan dengannya. Namun RJ tidak tertarik sama sekali dan menolaknya dengan cara yang halus. Merasa mendapatkan penolakan dari RJ, hal itu membuat si nenek kesal dan langsung menyerang RJ menggunakan pisau. Seketika RJ pun mengeluarkan banyak darah dan sekarat di tempat. Tak sampai di situ saja, si nenek juga terus menzolimi RJ hingga meninggoy. Setelah membinasakan RJ, si nenek berhalu sedang berdansa di tengah sunyinya dan gelapnya malam, sembari mendengarkan musik dari dalam mobilnya RJ. Dan hal itu membuat si nenek berinisiatif untuk mengambil kunci mobilnya dan menyimpan kunci tersebut, agar para penyewa rumahnya tidak bisa pergi dari tempat itu. Di penginapan, Lauren terbangun dari tidur dan mencari keberadaan RJ. Lalu dengan keberaniannya, Lauren berjalan menyusuri rumah itu untuk mencari keberadaan RJ. Lauren pun tidak sengaja melihat pintu terbuka dan dirinya termenung. Namun tiba-tiba, Lauren dikejutkan dengan kedatangannya Wen. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Lauren meminta tolong kepada Wen, yaitu untuk membantu mencari RJ. Kemudian pencarian RJ pun dimulai. Wen sendiri pergi ke peternakan. Sementara itu Lauren pergi ke rumah si kakek. Lalu di peternakan, Wen tidak sengaja menginjak sebuah jebakan paku yang membuat kakinya terluka. Sontak hal itu membuat Wen kesakitan. Namun, tiba-tiba Wen mendengar sebuah gerakan yang menimbulkan suara dari arah luar peternakan. Dan di tengah kondisinya yang sedang kesakitan, Wen pun mencoba untuk mencari tahu. Lalu pergi ke arah sumber suara dan secara tiba-tiba
Ternyata pelakunya adalah si nenek. Dirinya mendatangi jasadnya Wen, kemudian menutupnya dengan kumpulan jerami menggunakan sekop yang dia bawa. Sementara itu di rumahnya si kakek, Lauren berhasil dijebak dan terkurung di dalam ruangan bawah tanah, yang dimana dirinya tidak sengaja menemukan tubuh laki-laki yang tergantung, dan dengan kondisi yang mengerikan, kemudian kita dibawa kembali menuju ke penginapan yang dimana keadaannya sangatlah sunyi dan sepi. Jackson yang haus pun pergi untuk mengambil minum, akan tetapi di luar rumah, Jackson melihat si kakek sedang berjalan ke arah penginapan. Di sini, si kakek beralasan bahwa dirinya tengah mencari keberadaan si nenek yang menghilang. Dengan baik hati, Jackson pun menawari bantuan kepada si kakek, yaitu untuk mencari si nenek. Dan tanpa disadari, setelah Jackson keluar dari kamar, terlihat si nenek masuk menyelinap ke dalam kamar Maxim. Di sini kita mengetahui bahwa si nenek menyukai Maxim dan kagum akan kecantikannya, karena si nenek merasa bahwa Maxim sama seperti dirinya pada saat masih muda. Dengan perlahan, si nenek mulai menaiki ranjang dan tidur di samping Maxim. Dirinya terus-menerus mengelus tubuhnya Maxim menggunakan tangannya yang berlumuran darah, dan dengan penuh gairah, sampai suatu ketika Maxim terbangun dari tidurnya dan membuatnya berteriak histeris. Sementara itu si nenek sontak pergi keluar dari kamarnya Maxim dan sempat berpapasan dengan Lin. Di sisi lain, Jackson dan si kakek tengah berada di tepi danau, yang dimana si kakek sempat menghilang dan hal itu membuat Jackson khawatir dan mengira bahwa si kakek telah meninggal diterkam buaya. Akan tetapi, tiba-tiba si kakek sudah berdiri tepat di belakangnya Jackson. Hal itu membuat Jackson terkejut, yang ternyata si kakek tidak menyukai Jackson, dengan alasan dia kesal terhadap laki-laki yang membuat si nenek menjadi birahi. Setelah menjelaskan semuanya, tanpa basa-basi si kakek langsung membinasakan Jackson. Lin yang sudah terbangun dari tidur, dia mencoba untuk mencari keberadaan Jackson dan Wen. Dirinya dengan berani berjalan menyusuri sekitaran halaman, dan tanpa disadari, kini Lin sudah sampai di tepi danau. Di sana Lin melihat si nenek sedang berdiri di tepian dan berusaha untuk menolong si nenek. Dengan baiknya, Lin mengalungkan selimut ke tubuhnya si nenek. Namun apa balasannya? Si nenek justru malah mencelakakan si Lin, yaitu dengan menampar yang kemudian mendorongnya sampai jatuh ke dalam danau. Dan tak lama kemudian, Lin pun diterkam oleh buaya. Dan hal itu disaksikan oleh si nenek yang berdiri di atas jembatan. Setelah kejadian tersebut, terlihat si kakek sudah bersama dengan si nenek, yang sebelumnya si kakek sempat pulang ke rumah untuk menghentikan Lauren agar dia tidak kabur. Kini tinggal Maxim sendiri yang ada di dalam rumah penyewaan. Dirinya sibuk membersihkan badannya yang terkena sentuhan dari si nenek. Dan setelah selesai, Maxim pun mencoba untuk mencari keberadaan teman-temannya. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka. Dan tiba-tiba dari dalam rumah, Maxim melihat kakek dan nenek yang berjalan di luar, yaitu menuju ke dalam rumah itu. Si kakek dan nenek sudah masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana si kakek dan nenek saling berkeluh kesah mengenai keadaannya. Si nenek mendesak si kakek agar memberikan kepuasan batin karena kita ketahui, si kakek semasa mudanya selalu berada di medan perang, sehingga mereka berdua tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati waktu bersama. Yang kemudian kakek nenek tersebut gituan. Sedangkan Maxim, dia bersembunyi di bawah ranjang tidur mereka yang tengah bercinta. Maxim pun mencoba keluar dari kolong tempat tidur, lalu merangkak mengendap-endap secara perlahan-lahan, sampai dirinya bisa berlari keluar dari rumah tersebut. Tak lama kemudian sampailah Maxim di depan rumah yang dimana mobil mereka terparkir di depannya dan terdapat tubuhnya RJ yang tergeletak. Bahkan, Maxim mendengar suara teriakannya Lauren dan dengan sigap, Maxim membawa pistol yang tersimpan di dashboard mobilnya. Kemudian Maxim pun masuk ke dalam rumah si kakek untuk menyelamatkan Lauren, yang pada akhirnya Lauren berhasil diselamatkan oleh Maxim. Akan tetapi dirinya malah menyalahkan Maxim atas apa yang sudah terjadi kepada mereka. Di sini, Maxim meminta kepada Lauren untuk mengecilkan suara dan jangan berteriak. Akan tetapi Lauren tidak mengindahkan peringatan dari Maxim. Di sini Maxim memintanya agar mereka bekerja sama mencari kunci mobil. Namun Lauren tetap teguh pada pendiriannya dan secara tiba-tiba mereka dipergoki oleh si kakek. Namun beruntungnya Maxim bisa selamat dan bersembunyi di dalam rumahnya si kakek. Setelah berhasil menembak si Lauren, nenek dan kakek itu pun berniat untuk menyeret tubuhnya Lauren ke dalam gudang yang berada di ruang bawah tanah. Akan tetapi pada saat ingin menyeretnya, tiba-tiba si kakek harus tewas karena terkena serangan jantung. Mengetahui hal tersebut, Maxim pun menggunakan kesempatannya untuk mendesak si nenek, yaitu untuk memberikan kunci mobilnya. Setelah itu Maxim dengan penuh emosi bersiap untuk menembak ke tubuh si nenek. Akan tetapi, senjata yang dipegangnya tidak berisikan peluru. Namun beruntungnya, Maxim masih bisa menghindar dari peluru si nenek.
dan menjadi satu-satunya orang yang selamat. Setelah semua kejadian yang mengerikan itu, di sini Maxim mencoba untuk membalaskan dendamnya, yaitu kepada si nenek yang masih hidup dengan kondisi terkulai lemah di atas tanah, dan mengeluh pinggangnya yang sakit dengan cara melindas kelapanya si nenek menggunakan mobil. Kemudian Maxim pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya terlihat petugas kepolisian sudah tiba di tempat kejadian perkara. Mereka menemukan kamera yang digunakan untuk merekam film. Tak hanya itu, di dalam rumah sedang menyiarkan sesuatu acara yang dimana ada seseorang yang sedang berpidato, yang ternyata orang yang berpidato itu adalah ayah Maxim yang sedang mencari keberadaannya. Ayahnya mengetahui bahwa Maxim adalah seorang artis bintang film gituan. Di sini ayahnya sangat kecewa dan tidak percaya atas tindakan Maxim yang menjadi artis film begitulah, lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.